My bad. I'm coming. Thank you. Sorry about that. My name is Panji. I'm from Indonesia. It's the biggest unknown country in the world, Indonesia, because it's the fourth biggest population in the world. So China, India, the United States, and Indonesia, right? United States, 340 million people. Indonesia, 280 million people, which doesn't really mean anything other than the fact that Indonesian, we're just better with our pull-out game. Our timing is impeccable. We'd be like, okay, that's it for today. I'll see you tomorrow. Nobody's gonna get pregnant. So what happened in Indonesia, what happened, we have 280 million people, it's because it's a cultural thing. There's a saying in Indonesia, banyak anak, banyak rezeki, which means more children, more wealth. It's the kind of bullshit you hear from poor countries. It sounds like a fucked up fortune cookie quote. Like if you go to Panda Express and that's the quote you get, you would stop going to Panda Express for the rest of your life. You'd be like, this is bullshit. Times Square, pusat turis yang sangat khas dengan semua LED yang ada di sekitarnya. Ada banyak banget brand Indonesia yang mulai muncul di sini. Ini selain Garuda Indonesia itu pasti, tapi ada brand fashion, segala macam brand Indonesia lah ada di sini. Tapi nggak susah untuk naruh iklan lo di Times Square. Kalau lo punya duitnya sekian ratus juta, lo bisa naruh bisnis lo di LED ini. Tahu nggak yang susah itu? Yang susah adalah berkarir di sini. Pindah ke sini, bangun karir dari nol di sini sampai titik dimana lu juga pada akhirnya mengisi ini semua. Nggak cukup ratusan juta, mungkin miliaran. Itulah perjuangan saya. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Kalau Anda melihat saya di sini berarti saya posisinya sudah kembali di Jakarta. Episode ini akan menggambarkan perjalanan saya ke Jakarta di akhir. Tapi sepanjang episode ini kita akan ngomongin soal berkarir di Amerika Serikat, berkarir di New York City. Cerita dulu seminggu ini ada apa aja. Senin gue nggak lari, minggu ini gue larinya bahkan Selasa dan Jumat. Harusnya kan Senin Kamis ya, Selasa dan Jumat. Karena ketabrak meeting yang cukup banyak di pagi hari, terus hujan. Jadi Senin gue nggak ngapa-ngapain, Selasa gue lari, gue math training, mencoba untuk lari di zona 2 heart rate ya, biar pembakaran lemaknya optimal. Terus nggak banyak yang gue lakuin, hari Rabu juga gue ngapa-ngapain, Selasa Rabu. Hari Kamis gue keluar untuk stand up 2 kali open mic, 1 kali ngisi show. Ngisi show-nya sih di Producers Club ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya open mic juga sebenarnya. Hari Kamis gue cabut atau gue keluar untuk open mic 2 kali. Pertama kali gue open mic di Broadway Comedy Club. Udah lama nggak open mic di situ. Itu open mic yang dikelola sama ada seorang komika perempuan namanya Audrey Mora dari Meksiko. Terus gue pindah ke open mic yang ada di Comedy Village karena samping-sampingan dengan Producers Club. Tapi terus begitu karena jarak antara selesai open mic di Comedy Village ke show di Producers Club agak lenggang, jadi gue mesti untuk jalan-jalan aja. Karena kan areanya kan di West 44th
di Hell's Kitchen ke Times Square tuh cuman 10 menit jalan. Jadi gue jalan-jalan aja. Di Times Square tuh ada toko mainan favorit gue soalnya. Gue nggak pernah beli apa-apa di situ. Gue senang masuk terus lihat-lihat aja. Dan senang aja karena suka nostalgia. Ada banyak-banyak mainan dari kartun favorit gue zaman dulu gitu. Voltus 5, nggak ada yang tahu ya kayaknya. Coba di Dota Weekly Vlog cerita dah. Pada tahu Voltus 5 nggak? Ya ampun. Hanya orang-orang angkatan gue yang ngerti nih. Pengen beli tapi buat apa? Oh my god. SD gue bro nonton ini nih. Gila kali. Terus Goliath atau Voltron, terus Senseiya, terus Dragon Ball sih udah pasti jadi favorit gue ya. Gue nggak tahu lu tahu atau nggak, tapi gue suka sekali Dragon Ball. Dan gue suka sekali dengan Son Goku. Dan paling suka Son Goku yang Super Saiyan Blue yang rambutnya biru. Nggak ada alasan spesifik, gue suka biru aja. Abis itu gue makan, balik lagi ke Producers Club. Show, mereka punya tiap hari Kamis itu mereka punya show yang ada di bar. Dan ya kayak yang gue bilang ya, 80% komika, 20% penonton. Ada sih penonton, tapi 20%. Terus gue stand up di situ, mencoba untuk membawakan jok-jok yang gue sudah latih selama 2 minggu ke belakang. Udah, kelar dari situ, selesai. Terus highlight episode ini ada di hari Jumat. Hari Jumat gue lari paginya, math training seperti biasa. Tapi di malam, gue itu diundang sama Dr. Jason Leong. Seorang komika dari Malaysia. Udah berapa kali dia show di Indonesia, di Bali, di Jakarta. Di promotori apa sama Merabat Komedi, Iman Sadler sama Mo Sidik. Terus sama Dana Pandawa. Terus dia tuh berapa hari sebelumnya gue lupa, tapi dia bilang, "Hey, do you want to watch my show in New York?" Kata gue, "Oh, dengan senang hati." Acaranya di Gramercy Theater. Kata gue, Gramercy Theater bagus banget tempatnya. Gramercy Theater tuh teater yang lama dan cukup legendaris di New York. Lu tau film ini nggak? Lagu ini nggak? Killing Me Softly with His Song. Killing Me Softly, yang The Fugees tapi, yang versi The Fugees, Killing Me Softly. Itu tuh syutingnya di Gramercy Theater, legendaris itu. Nah dia lagi ada show di sini. Kali ini dia sendiri. Kalau lu ingat di .id Weekly Vlog kapan, dia tuh datangnya bareng dengan Fazil Rashid. Ada footage-nya. Tapi kali ini dia datang sendiri. Terus dia ngundang gue untuk nonton di Gramercy Theater, terus gue datang. Gue udah megang tiket untuk nonton Jason Leong di Gramercy Theater. Tidak sabar untuk nonton orang ini orang gila sih. Ini orang gila sih. Malaysian legend juga kayak Ronnie Cheng. Manggung di sini. Nah dia bilang show-nya jam 7, gue jam 7:04. Ternyata jam 7 tuh open gate, acaranya mulai 7:30. Gue pikir ngapain dulu ya. Gue nengok ke seberang. Ternyata di seberang ada ini. The Friends Experience. Jadi lo tau sitcom The Friends kan? Nah, itu ada kayak museumnya gitu. Friends Experience. Cuman karena udah malam, gue malas untuk masuk ke dalam kayak museumnya. Plus ngapain juga sebenarnya. Ya mungkin suatu hari sih, suatu hari. Cuman kemarin akhirnya gue putuskan untuk datang ke situ untuk cari kopi. Jadi ada Central Park-nya gitu, ada kayak kafenya Central Park yang kayak di sitcom. Ada sofanya tempat mereka biasa nongkrong. Terus ada, kalau geser ke kiri tuh ada merch store-nya. Dan sayangnya ya, menurut gue merch store-nya tuh nggak terlalu menarik sih. Hanya saja, pas gue lagi di situ, tiba-tiba gue inget sebuah request dari seorang kawan. Kemal Palevi. Jadi pas kapan Kemal tuh ke New York.
Kalau nggak salah pas gue lagi nggak di New York. Kalau gue nggak salah ya. Udah lama nih kejadiannya. Dia WhatsApp gue, dia bilang, Ji, mau tolongin gue nggak? Gue ke French Experience di New York, terus gue beli ini, apa namanya kayak bola bulat kaca gitu. Terus kalau digini-giniin, snow globe. Yang sekarang biasanya salju sih. Beli snow globe gitu. Tapi dia nggak masukin koper. Sementara kan snow globe ada cairannya. Akhirnya ketika masuk ke pemeriksaan kan nggak boleh bawa cairan. Akhirnya ditinggal. Kasian banget. Sian. Gua rasa tuh oleh-oleh tuh, bukan untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia bilang, Ji, titip dong kalau lu ke Jakarta, nanti gue ganti gitu. Keinget gue, pas bener, saya beli deh. Setelah lihat-lihat ya udah. Gue beli, gue bawain. Kelar dari situ, gue masuk ke show-nya. Nah, pertunjukannya Dr. Jason Leong, menurut gue pertunjukan yang sangat-sangat lucu. Gue bisa bilang ini adalah favorit gue sih. Dia ada banyak banget joke yang lucu banget, kayak di sini ada Doctor on the Plane. Terus ada beberapa joke gue pernah lihat sih sebelumnya. Kayak joke-nya dia soal orang ateis bercandain orang Kristen. Terus apa lagi ya joke-nya dia? Gue ingat beberapa. Oh iya, sama ini. Warrior in the Garden. Bagus banget. Dr. Jason Leong itu punya joke yang banyak joke-nya yang storytelling, cerita-cerita lucu, bagus. Terus soal Doctor on the Plane itu bagus banget deh. Intinya adalah dia kan emang beneran dokter, cuman udah ditinggal untuk 100% berkomedi. Tapi stick-nya dia itu kan tetap dokter, makanya Dr. Jason Leong. Di atas pesawat ada yang butuh emergency, ditanya, is there a doctor around here? Nah, terus beat-nya itu tentang dilemanya dia, gue ini iya apa enggak ya? Gue dokter atau bukan ya? Apa yang terjadi kalau gue bantuin? Apa yang terjadi kalau gue nggak bantuin? Nah, perdebatannya itu lucu banget sih. Warrior in the Garden juga beat yang bagus. Dia berargumen soal, kan ada ungkapan tuh, it's better to be a warrior in the garden than a gardener in war. Gitu. Terus dia memperdebatkan itu. Bagus sih, bagus banget. Nah, si Gramercy Theater itu kapasitasnya 350. Kapasitasnya 350, terus gue nengok ke belakang, nengok sekitar, nggak habis, tapi penuh. Terus settingannya lucu banget. Jadi di kanan kiri ada bar, terus di sini ada kayak area kayak podium gitu untuk penonton juga. Pokoknya menarik sih secara settingan. Gue ngerasain tempat cantik juga ya, berapa. Dan tempat itu miliknya Live Nation, venue-nya. Live Nation itu kan promotor yang beli perusahaan tiketing sama beli venue. Karena itu adalah takdir mereka. Namanya promotor pasti jualan tiket, pasti butuh venue. Jadi mereka pikir gue beli aja perusahaan tiketing, sama venue-venue dia beli aja, karena daripada sewa mulu ya kan. Sewa, terus ntar jadwalnya juga penuh, segala macamnya ribet ya. Beli aja venue, enak ya kalau kayak gitu. Comika juga kalau punya duit bisa beli venue sih. Sekarang Comika cuma punya satu venue, Comika Comedy Club, lantai 2 markas Comika. Comedy Club terbaik di Jakarta. Terus selesai nonton, hampir lupa. Ketika mau mulai acaranya, kedengeran ada VO. Suaranya suara Dr. Jason Leong. Terus dia bilang gini, sebelum gue mulai, gue mau ngajak opener untuk manggung. Komika-komika yang nggak lebih terkenal lah daripada saya. Kecuali ini satu orang nih. Ini orang terkenal banget. Dia udah menang, dibilang Emmy Award. Dia udah masuk ke film Marvel Cinematic Universe. Semua orang penonton udah bilang, oh my God, is it who I think it is, gitu kan. Dia bilang dia pengen banget ngebuka gue. Ya karena gue baik, ya gue kasih izin lah. Nggak tahu kenapa he wants to make this all about himself.
Tolong tepuk tangan untuk my friend Ronnie Cheng. Muncul Ronnie Cheng. Wah, itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak lu nonton benar mana lu openernya Panji. Nah, kayak gitu tuh. Kayak gitu rasanya. Dan pernah terjadi. Jadi dia muncul, semua orang happy. Joke-nya sih nggak ada joke baru ya, joke lama. Tapi ya Ronnie Cheng bagus aja gitu. Berapa hari sebelumnya nggak nyampe seminggu sebelumnya gue bisa dem-deman juga sama Ronnie Cheng. Terus dia muncul, dia mungkin 10 menit. Terus habis dia ada satu lagi komika, kan dia kan Malaysian legend ya, sama kayak Dr. Jason Leong. Nah, satu lagi opener itu dari China, namanya Peter Liu atau siapa gitu. Terus dia naik, dia juga lucu. Baru si Dr. Jason Leong pecah. Tapi gue nggak ngitung durasinya, mungkin 1 jam 1/4 mungkin ya. Kelar dari situ, gue bilang sama Jason, gue mau congratulate you, mau ucapin terima kasih atas show-nya. Kabarin gue kalau lu bisa diganggu ya. Gue nunggu di luar, ternyata nggak lama si Jason keluar untuk foto-foto sama penonton. Si security dia bilang, semuanya dengerin baik-baik. Lu boleh foto, tapi jangan ngalangin jalan, nggak boleh ngalangin jalan orang lewat. Jadi lu ngantri di sini atau nunggu di sisi sana. Satu persatu Jason yang foto. Terus gue perhatiin, baru kelihatan sepatunya. Dia pakai sepatunya unik banget dah. Gue nggak tahu itu sepatu apa. Terus gue lihat, lucu bener sepatunya. Selesai foto-foto, dia lihat gue, wait kata dia. Terus dia masuk bentar ngambil tas, terus dia keluar. Terus dia ngomong gini, you wanna grab a pizza? I'm going to meet with Hannah. Hannah tuh istrinya Ronnie. Ronnie kayaknya ada kerjaan. I'm going to meet with Hannah, tapi at K-Town, but before that I want to grab some pizza. You want to join? So, sure, kata gue. Sudah kita ngobrol-ngobrol, terus gue ngomongin set dia. Terus dia bilang, iya ternyata gue salah perkiraan, gue pikir bisa sold out, ternyata nggak bisa sold out, kata dia. Terus dia nanya sama gue, by the way, lu ada show itu kan ya? Oh, iya, ada show kan gitu ya. Terus gitu gue bilang, iya, tanggal 30 Agustus, gue pengen banget lu datang untuk nonton. Gue pengen ngundang lu, pengen ngundang Ronnie, gue udah ngundang Fazri, dia pengen nonton. Wah, tanggal 30 Agustus gue nggak bisa. Kata gue, ada job, panjang juga ada job. Iya, ada job. Yang bikin gue inget gue ada job adalah karena jobnya aneh, kata dia. Kata gue, kenapa jobnya aneh? Sehari sebelum kemerdekaan Malaysia. Terus gue sekilas pengen ngomong, emang Malaysia merdeka? Maaf Jason, maaf Ronnie, maaf warga Malaysia. Kan soalnya kan di mata orang Indonesia kan Malaysia kan kemerdekaannya diberikan sama Inggris. Indonesia juga hampir seperti itu. Kita kan diberikan sama Jepang. Tapi terus kan pemuda-pemuda menculik Soekarno, menculik Hatta, bawa ke Rengas Dengklok, merdeka sekarang gitu. Terus merdeka deh kita 17 Agustus. Terus orang-orang Jepang, kan bentar lagi, kan mau gue kasih ke mereka, ngapain sih lu? Mau duluan ya udah silakan gitu. Sudah, argumennya pemuda kan waktu itu adalah kita merdeka sendiri, jangan merdeka di tangannya mereka kasih. Karena kemerdekaan kita jadi pemberian. Bung Karno, Bung Hatta, ngapain sih kan kita udah ngobrol, udah janjian, kita bakal merdeka ini, gitu kata pemuda. Iya tapi merdekanya dikasih, kita bakal merdeka kita sendiri. Mungkin ada momen di mana Soekarno sama Hatta ngomong, tapi kan kita merdeka colongan, bukan merdeka berjuang, kita merdeka colongan gitu. Berdebat akhirnya sepakat tadi 17 Agustus juga. Jadi dia nggak bisa datang. Terus dia nanya, berapa itu kapasitasnya? Gue bilang 10.000. Dia bilang, banyak banget. Udah jual tiket? Udah, kata gue. Udah kejual berapa? Udah kejual 7.000. Dia pusing lagi gitu. 7.000? Iya, terus gue bilang, tapi kan Indonesia kan kayak Texasnya Southeast Asia, emang gede aja gitu dibandingin negara-negara lain di Asia Tenggara. Terus dia bilang, but still, 10,000, it's still an achievement, that's not nothing, kata dia. Terus dia bilang, cita-cita gue juga, berapa dia bilang ya, 5.000 atau 7.000 penonton di Singapura gitu, di stadion apa gitu. Terus
Gua beneran pengen ada Ronnie, ada Dr. Jason Leong, ada Fazri, ada komika-komika lain tuh beneran pengen gua undang karena Mens Rea Indonesia Arena itu perhelatan yang besar untuk Asia Tenggara. Mens Rea Indonesia Arena itu kan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Lu cari aja, lu mau, kalau gue kan tanya sama komika-komika Malaysia, komika-komika Singapura, terus riset, dan memang nggak pernah ada yang nyampe 10.000. Kata Musidik, terakhir terbesar tuh Harith Iskandar di Malaysia 9.000. Jadi ketika ini mencapai 10.000, itu akan fix jadi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Nah, Singapura sama Malaysia, dua-duanya bisa bahasa Melayu. Fazri bisa bahasa Melayu, orang Malaysia juga bisa bahasa Melayu. Bahkan Jason itu pernah dem-deman, WhatsApp-WhatsAppan sama gue. Dia bilang dia suka banget sama beat regulasi prostitusi gue. Sama dia juga suka dengan beat ini. Beat favorit dia adalah Sensor TV. Yang soal sapi, pentil sapi sama Shizuka. Waktu jalan, kan kami hujan-hujanan. I love that beat. Tiba-tiba ketawa sendiri, I love that beat. Yang nafsu siapa? Diulang-ulang sama dia. Me and my wife, man, we laugh so hard, kata dia. Terus akhirnya kita makan di Joe's Pizza yang interestingly enough, it's my first time going to Joe's Pizza. Joe's Pizza itu adalah salah satu brand pizza legendaris lah di New York. Kalau lu ke New York, lu ngeliat pizza $1, itu yang mulai Joe's Pizza. Joe's Pizza. Yang paling terkenal adalah Joe's Pizza yang di Greenwich Village. Kalau lu pernah ke Greenwich Village, lu ngeliat ada Joe's Pizza itu yang ngantri panjang banget. Kalau boleh jujur, it's just pizza, it's not even the best. Kalau menurut gue. Tapi gue perhatiin standar pizza favorit gue tuh nggak sama. Orang New York, pizza enak tuh buat dia tuh yang nggak floppy gitu. Jadi kalau pizza lu giniin, dia nggak nyot gitu. Pizza lu pegang gini, dia tuh nggak gitu. Kalau gue sukanya pizza gitu justru. Gue nggak terlalu suka pizza yang keras. Walaupun harus gue akuin kerasnya Joe's Pizza enak. Makan di Joe's Pizza, ngobrol-ngobrol sama Dr. Jason Leong, terus kami ngobrol panjang. Salah satunya ngobrol soal, gue nanya dia nanya gue nanya ke dia soal how did you get booked in The Cellar. Terus dia bilang, ceritanya panjang, tapi ini adalah dia punya reputasi dan dia punya rekomendasi. 2R. Reputasi, rekomendasi. Reputasinya itu dibangun salah satunya dari Netflix specialnya dia. Rekomendasinya dibangun salah satunya sama. Jadi waktu itu ada komika, mereka pernah berdua satu show di Malaysia. Jadi ada satu komika New York yang show di Malaysia, ngelihat Jason Leong, terus ngerekomendasi sama orang Comedy Cellar. Jadi ini banyak yang udah atau baru nonton belakangan ini, jadi mungkin nggak tahu ceritanya ya soal karir di New York. Gue akan menggunakan kesempatan ini untuk bercerita. Jadi gue udah 3 tahun di New York. Gue pindah ke New York untuk berkarir sebagai komika di New York. Banyak orang suka bertanya, kenapa lu nggak ngambil jalannya Jason Leong aja? Bikin spesial di Netflix, terus terkenal, spesialnya bagus, terus lu jadi bisa dipanggil ke New York gitu. Atau ada yang bilang, kenapa lu nggak pakai jalannya ini aja kayak Rich Brian? Ya Rich Brian, lu bikin lagu di Indonesia, lagunya terkenal, nah terus udah gitu, saking terkenal lu bisa punya karir di Amerika Serikat, kenapa nggak gitu aja? Kalau dari sisi musik sih karena beda ya. Lu bisa nulis lagu berbahasa Inggris di Indonesia, bisa. Tapi menurut gue lu nggak bisa nulis joke berbahasa Inggris di Indonesia. Jason Leong, Fazli Rashid, ini dua punya special di Netflix. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena Singapura dan Malaysia, bahasa setempatnya adalah bahasa Inggris. Ada bahasa Melayu di Malaysia, di Singapura, tapi rata-rata orang pakai bahasa Inggris. Jadi berkarir di Singapura, berkarir stand up di Singapura, dari awal juga dulu langsung berbahasa Inggris. Di Malaysia, walaupun mereka juga pakai bahasa Melayu, tapi cek aja sendiri, rata-rata masyarakat di Malaysia ngomongnya bahasa Inggris. Jadi berkarir stand up di Malaysia, ya dari awal pakai bahasa Inggris. Di Indonesia itu nggak gitu.
Di Indonesia skena bahasa Inggris itu kecil sekali, dan ini gue sering juga ngomong sama teman-teman Batavia Jokers atau Andovi yang juga punya komedi club berbahasa Inggris. Gue bilang permasalahan open mic di open mic berbahasa Inggris di Jakarta terutama adalah karena kalau gue ngeliat dari komika-komikanya, mereka itu bukan stand up untuk orang berbahasa Inggris. Mereka tetap stand up untuk orang Indonesia pakai bahasa Inggris. Bedanya adalah konteks dan reference. Kalau lu stand up untuk orang Indonesia pakai joke Indonesia tapi berbahasa Inggris, nggak akan kepake di luar. Dan gue sering ngeliat itu. Gue sering banget ngeliat itu. Jadi joke bahasa Indonesia tapi joke Indonesia tapi bahasa Inggris. Joke Indonesia itu referensi Indonesia. Ngomongin Jokowi misalnya, ngomongin Luhut misalnya, ngomongin ojek misalnya. Ini adalah referensi-referensi yang nggak dikenal di luar. Kalaupun lu latih berbulan-bulan bertahun-tahun itu joke, lu bawa ke Amerika nggak kena karena orang Amerika nggak ngerti Luhut itu siapa, nggak ngerti Jokowi itu siapa, nggak ngerti ojek itu apa. Kebayang maksud gue? Jadi kebanyakan open mic di Indonesia yang berbahasa Inggris itu dia stand up untuk orang Indonesia. Stand up beat Indonesia berbahasa Inggris. This will never work. Kecuali lu memanfaatkan show-shownya Mad About Comedy. Mad About Comedy itu adalah promotor stand up comedy, tapi spesialisasinya adalah international shows. Mereka udah jalan dari lama sekali. Ramon Papana belum bikin comedy club, Iman Sadler udah mempromotori komika-komika luar untuk datang ke Indonesia, manggung di hotel untuk expat, manggung di American Club, banyak lah. Tapi kesempatannya juga nggak banyak sebenarnya. Dan itu kan show, you cannot develop your joke at a show, you develop your joke at an open mic, dan kesempatan open mic-nya juga nggak banyak. Dan ada jalan lain sebenarnya. Jalan lain itu adalah jalan Mo Sidik dan Regi Hasibuan. Nyangkul di Indonesia, nabung, pergi ke Singapura. Di Singapura seminggu, 2 minggu open mic setiap hari. Ngebangun reputasi. Pulang lagi ke Indonesia, nyangkul, pergi ke Malaysia. Mau pernah sebulan kalau nggak salah di Malaysia. Open mic terus, ngebangun reputasi. Pulang lagi ke Indonesia, nyangkul, pergi ke Singapura. Open mic, begitu mulut sampai akhirnya reputasinya bagus. Mulai diajak ngisi show, mulai jadi headliner. Dan pada akhirnya Mo Sidik ikutan Komedi Sentral Asia sebagai satu-satunya wakil Indonesia. Itu satu jalan. Atau jalan lain adalah ke Bali. Nah di Bali skena bahasa Inggrisnya itu oke. Bisa tuh. Itu salah satu pilihan di Bali. Atau pilihannya seperti yang gue lakukan. Gue ngambil pilihan yang gue lakukan karena gue tuh tujuannya pengen jadi komika Indonesia di Amerika. Bukan cuma sekedar pengen terkenal. Bukan pengen manggung di Amerika, bukan. Pengen tinggal di Amerika Serikat. Jadi kayak argumen soal kenapa lu nggak bikin kayak Jason Long atau Fazil Rashid aja bikin spesial pakai bahasa Inggris, lakukan yang mesti dilakukan gitu misalnya. Karena lebih mudah. Iya, tapi kan bukan itu cita-citanya. Cita-citanya kan pengen jadi komika Indonesia pertama yang berkarir di Amerika. Itu kan cita-citanya. Kalau pengen jadi komika Indonesia pertama yang berkarir di Amerika Serikat, ya berarti harus pindah ke Amerika Serikat. Nah, ketika pindah ke Amerika Serikat, ini gue bikin teknis aja karena sampai sekarang masih banyak pertanyaan. Ketika pindah ke Amerika Serikat, untuk bisa kerja sebagai komika di Amerika Serikat, gue mesti visa kerja. Mesti punya visa kerja. Visa kerjanya adalah O1. O1 tuh kategorinya adalah Alien with Extraordinary Ability, atau orang-orang dengan kemampuan spesial. Kayak misalnya, kalau lu mau kerja di Amerika Serikat sebagai YouTuber, visanya O1. Jadi content creator, visanya O1. Kalau mau nyari duit ya, bukan cuma pengen liburan. Kalau lu mau nyari duit dari Amerika Serikat, artinya lu ngambil duit orang Amerika buat masuk ke kantong lu. Itu kan kerja. Beda sama lu jadi content creator di Indonesia, pergi ke Amerika, ngeliput bikin konten, pulang. Itu beda tuh. Tapi kalau lu jadi content creator, atau lu aktor, atau lu penyanyi, atau lu komika, mau kerja di Amerika Serikat, visanya visa 1. Nah, gue pindah tahun 2022 Januari. Ini sekarang udah 3 tahun gue di Amerika Serikat. Dan gue baru perpanjang visa O1 gue sampai dengan 3 tahun lagi. Jadi 2025, 6, 7, 8, 2028. Sambil lagi ngurus green card. Nah, sebelum gue bisa dapat visa kerja, berarti kan gue mesti lucu dulu. Untuk lucu, gue mesti open mic. Di New York, open mic bayar. Satu open mic $5. $5 dapat 5 menit. Ada lagi open mic $7. Ada lagi open mic $7 plus 1 minum. Modal tuh keluar tuh. Selama setahun pertama, gue sehari bisa 3 kali open mic.
3 kali open mic 5 hari seminggu. Lu hitung aja tuh berapa duit gue yang keluar selama setahun. Demi cepet lucu, supaya cepet dapat peluang kerja, supaya bisa bikin visa. Karena syarat bikin visa satu adalah ada pemberi pekerjaan. Jadi waktu itu gue manggung di Producers Club, dikasih duit, gue bilang, gue nggak bisa terima duit lu. Tapi boleh nggak lu jadi petitioner, jadi sponsor. Sponsor itu bukan sponsor yang ngasih duit ya, tapi orang yang mendukung, yang mengendorse gitu ya. Jadi sponsor untuk visa O1 gue. Dia setuju, nama dia gue pakai, gue masukin dokumennya, jadilah visa O1. Gamila dan anak-anak dapat visa O3. Mereka gue bawa ke New York, mereka bisa tinggal di New York, bisa sekolah di New York. Dan sekarang 3 tahun kemudian, di tahun ini Dipo akan kuliah animasi, Shira akan masuk SMA. Waktu tahun pertama mereka pengen pulang mulu, gue resah karena gue di sini, di New York maksud gue. 3 tahun kemudian mereka nggak pengen pulang, sementara gue jadi CEO lagi di Comika. Nah, karir stand up di Amerika Serikat itu secara umum kebagi 2 secara sirkuit. Ada jalur comedy club dan ada jalur alternative rooms. Jalur comedy club itu ya lu manggung di comedy club. Untuk bisa manggung di comedy club, lu harus diajak. Jadi lu nggak bisa masuk, gue mau manggung ya, nggak bisa. Ada profesi di setiap comedy club, namanya booker. Ada lebih dari 30 comedy club di New York, berarti ada lebih dari 30 booker. Booker ini orang yang paling disegani. Semua orang pengen kenalan sama booker, pengen dapat hatinya booker, pengen pamer skillnya di depan booker, supaya di book. Ada yang sifatnya audisi, ada yang lewat jalur kerja keras. Artinya misalkan gue yang ngelola bookernya Greenwich Village Comedy Club. Lu kalau mau manggung di gue, sana barking dulu. Barking tuh lu dikasih tiket, abis itu lu jualan. Stand up comedy, $5, stand up comedy, you wanna watch stand up comedy? You wanna laugh your ass out? It's so funny, gitu. Gue juga ngelakuin itu. Ada klipnya, kasih lihat. Ada beberapa klip di mana gue barking. Gue juga ngelakuin itu. Kalau tiket lu udah habis, baru lu boleh masuk. Ada yang kayak Audrey Mora itu kerja untuk comedy clubnya nggak dibayar. Broadway Comedy Club tuh karyawannya cuma 3. Sisanya nggak dibayar. Dibayarnya pakai stage time. Dan ada banyak banget komika-komika yang gue lihat sebenarnya nggak lucu. Objectively lu bisa ngeliat, ini orang nggak lucu sebenarnya. Kok dia bisa manggung di Broadway Comedy Club? Gue audisi mulu, nggak tembus-tembus. Jawabannya adalah karena mereka kerja di situ. Kerja beberes, nyuci, ngepel, ngelola open mic, ngelola show, gitu-gitu lah intinya. Intinya jalur comedy club tuh harus pakai restu lah. Lu mesti diajak booker. Sama satu alternative room adalah acara di luar. Jadi di bar, restoran, segala macam. Setiap hari di New York itu 30-an comedy club nyala. Setiap comedy club rata-rata 2 show. Ada yang 3, ada yang 4 show, tapi rata-rata 2 show. 2 show per malam. Jadi dari comedy club aja ada 60 acara komedi Senin sampai Minggu. Bayangin. Senin sampai Minggu ada 60 acara comedy club. Itu baru yang di comedy club. Prediksi gua kalau ditambah dengan yang ada di alternative room, mungkin gue bisa bilang mungkin total ada 100 show. Show, bukan open mic. Open mic ada 20-30 open mic sehari. Biasanya siang sampai sore. Malam ke atas, show. Nah, Jason Leong, akhirnya balik juga ke Jason Leong. Jason Leong akhirnya bisa dapat pass di Comedy Cellar, Comedy Club nomor 1. Kan tadi gue bilang ya, ada 30-an. Ada yang di Queens, ada yang di Brooklyn, ada yang di Manhattan. Levelnya beda-beda. Gue baru tembus di 3. Eastville sama St. Mark's Comedy Club. Terus paling atasnya adalah Comedy Cellar. Dan dia dapat pass karena hal tersebut. Dia punya reputasi dari special Netflix-nya dan ada rekomendasi dari orang. Biasanya memang gitu, booker tuh direkomendasi sama komika-komika yang udah dapat pass dari comedy club tersebut.
Ya itu setelah gue nanya dia nanya gue soal karir gue di New York kayak apa. Dia bilang ini kita berdua persamaannya adalah kita pengen banget berkarir di New York. I love New York, every year I'm going to try my best to go to New York katanya. Terus gue baru tahu kalau dia tuh setiap kali dia ketemu komika-komika di New York, komika-komika asli di New York, dia selalu cerita tentang gue. Termasuk si Peter yang jadi opener. Waktu gue kenal pertama kali sama Peter, "Hi Peter, great set," kata gue. Gitu, "Hi Panji." Terus si Jason Leong bilang, "This is an Indonesian legend." Terus bilang, wait, is this the guy you told me about? That he's a legend in Indonesia and then he start over here in New York gitu. Terus katanya Jason, yeah, this is the one gitu. Jadi reputasi gue ini juga lagi nyebar. Mau syukur-syukur sih bisa tembus, gue nggak tahu sih. Tapi gue baru sadar bahwa ternyata reputasi gue tuh emang nyebar. Makanya gue pernah cerita kan ada komika nggak kenal sama gue, nggak kenal sama dia, tiba-tiba, "Hey Panji, how are you?" gitu. Kenal gue dari mana gitu. Terus gue pernah cerita pas kapan gue lagi ngisi show yang di rooftop tuh, Adit keluarin klipnya, ngisi show di rooftop, ada orang nyamperin gue, "Hey, aren't you the Dave Chappelle of Indonesia?" gitu. Terus gue pernah lagi open mic, ada orang lagi open mic, terus dia tiba-tiba diam, "Aren't you that guy from Indonesia?" Reputasi itu muncul mulu. Ronnie Cheng juga tahu tentang gue tuh dari Jason Leong sama Fazil Rashid. Makanya itu akhirnya jadi follow-followan dan jadi DM-DMan. Anyway, gue pengen mencoba dan ini satu hal ya, dan hanya orang yang ngejalanin yang ngerti bahwa nggak ada formulanya, nggak ada satu jalur yang saklek gitu. Ada jalurnya Jason Leong, ada jalurnya Ronnie Cheng, ada jalurnya Panji Pragiwaksono. Semuanya benar, tergantung skill masing-masing, suasana, situasi masing-masing, kondisi masing-masing. Ujung-ujungnya sih pengen dia jadi Malaysian legend, gue jadi Indonesian legend. Terus gue juga ngobrol-ngobrol sama Jason, gue rekam dikit ini klipnya. Indonesia, I'm with Malaysian legend, Dr. Jason Leong. Great set. Terima kasih. Great set. Thank you. Thanks for coming. My pleasure. Great seats. It's humbling to me that this guy is coming to watch me perform at Gramercy Theatre, which is maximum capacity 350, and he's gonna do a show on the 30th of August at a stadium or arena to 10,000 people. So It's different though. Do you have an opening spot for me? I can do an opening spot on your show. Come on, man. You don't want to. Do you really want to? I want to 10,000 people. But it's different. Do you know the biggest show I've ever done here? My own show here in New York. 30 people. It's a start. It's a start. It's a You're my start. hero. You too. Udah abis itu Sabtu gue nggak ngapa-ngapain. Oh sorry, abis dari situ apa ya? Oh pulang deh, nggak ada apa-apa lagi. Sabtu gue nggak ngapa-ngapain, nyantai aja di rumah. Minggu gue berangkat ke Jakarta. Iya, udah. Minggu berangkat ke Jakarta. Setelah gue dapat kabar dari Dipo hari Sabtu apa dari hari Minggu pagi, gue lupa deh. Dipo ngasih lihat gue hasil ulangannya. Jadi gue setup dulu. Pembicaranya adalah pas hari apa gitu, Jumat apa. Dia ngasih tahu sama gue, "Ayah, hasil math testku udah keluar. Berapa nilainya? 99. Salahnya cuma 1," kata dia. Terus dia ngasih lihat ke gue kan. Dia ngasih lihat ke gue. Ini soalnya 100 atau gimana sih? Enggak. Soalnya 10. Nilai 1 yang kurang itu juga bukan salah. Nggak salah. Cuman nggak pakai kurung. Tapi dia pakai istilah kurung bahasa Inggris apa gitu. Dia I didn't use apa gitu. Terus gue bilang, "What is that?" Ayah nggak tahu itu apa. Ternyata kurung. Intinya adalah Dipo nilai matematika 99. Nilai matematika sebelumnya 94. Kata gue, "Lu anak siapa sih? Kok matematika lu bagus?" Anak mamanya tuh. Matematikanya bagus, Ben. 94 atau 99. 99 juga satunya tuh bukan karena salah jawaban, karena dia lupa ngasih kurung. Udah, gitu doang. Happy dong gue. Terus dia bilang, "Aku juga kemarin habis tes digital art. Terus ini dia hasilnya." Terus dia ngasih lihat tuh, ternyata tesnya itu adalah lu disuruh bikin sebuah karakter dengan 12 permen. Jadi lu
permennya harus permen real gitu, bukan gambar. Lu ngambil foto permen, candy itu termasuk coklat ya, coklat segala macam. From 12 candies and make a character out of it. Itu soalnya. Terus kasih lihat itu, pas gue lihat, lah ini kok karakternya ada berapa ya? 1, 2, 5 kalau salah 4 gitu. Lah kok karakternya 4? Iya. Aku kasihkan kata dia. Tapi Po, kan kamu disuruh bikin 1 pakai 12. Ini kamu bikin 4 masing-masing juga. Kalau total nggak 12 ini gitu. Yeah, but I love doing it. I'm passionate about it. I just feel like doing it. Yeah, Po, but it's still a test. You have to deliver what they ask. Gitu. Intinya dia ngotot dengan idealismenya dia. Tapi gue bilang, ada kriteria dari sebuah pekerjaan diberikan kepada lu, nggak bisa ngide sendiri gitu. Terus dia bilang, tapi waktu aku kasih, terus gue nanya, waktu kamu kasih ke guru, responnya apa? Pas dia lihat, dia bilang, this is not what I'm looking for, but okay, diterima. Kata dia, Po, kan diterima. Ya diterima kan, tapi kan kita nggak tahu nilainya, Po. Gue mencoba untuk ngasih gambaran sama dia, Po, bahwa I know you're creative and I know you're brilliant and I'm very proud of your art skill, but when somebody asks you to do one thing, you do it gitu kata gue. Hari Sabtu apa hari Minggu, dia nyamperin gue, ayah, tahu nggak hasil digital art testku dapat berapa? Penasaran dong gue? Jawabannya dapat 100. I am so proud. So proud. Bayangin, lu dikasih guide, disuruh untuk bikin soal. Disuruh bikin satu karakter dengan 12 candy. Dia memutuskan untuk bikin beberapa karakter dengan beberapa candy. Dia nggak ngikutin aturan, tapi saking bagusnya, 100. I am so proud. So proud. I can't be more prouder. Gimana coba? Lu ngelanggar aturan dan tetap menang. Very proud of it. Dan gue bilang sama Dipo, di mana ya kita bisa ketemu orangnya, Po? Nilai matematikanya 99, nilai keseniannya 100. Ayah nilai keseniannya tinggi. Walaupun nggak 100, tapi matematika ayah 2. I'm so proud of it. Anyway, hari Minggu gue terbang ke Jakarta, terus pamit sama Mila, pamit sama anak-anak. Anak-anak bahkan pamitnya sampai luar. Gue terbang and here I am. Sisanya gue akan cerita di minggu berikutnya. Itu aja dari gue. Hari ini atau episode ini gue nggak jawabin pertanyaan ya. Karena kan jawabin pertanyaan CEO ketika gue lagi di New York. Sekarang gue udah di Indonesia. Jadi kita akan perlihatkan atau lu akan gue perlihatkan kehidupan gue di New York sebagai komika dan CEO di episode berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, di mana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila, di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Dipo ulangan matematikanya dapat 99. And you spend time to draw bugs. 99. Dan kamu bilang karena kamu nggak nulis parenthesis. Semua benar, yang ini juga benar, tapi nggak taruh parenthesis. Jadi -1. I don't even know what parenthesis is. The fuck? You mean you don't know what a parenthesis is? I don't know what a parenthesis is. Parenthesis is that